Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut adalah tutorial bagaimana perubahan SKP pada aplikasi kinerja BKN apabila terjadi perubahan jabatan maupun perubahan unit kerja. Menindaklanjuti dari surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pasesmen ketika bulan Februari, yakni terkait dengan perubahan jabatan bagi pejabat pelaksana, menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan sehingga perlu adanya perubahan SKP pada aplikasi e-kinerja. Bagaimanakah caranya? Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Berdasarkan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, bahwa disebutkan dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja, maka pegawai melakukan penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan pimpinan yang baru untuk, penyesuaian dengan penyusunan dan penetapan SKP pada jabatan baru tersebut. Sehingga menindaklanjuti dari Permenpan tersebut dengan adanya surat keputusan Sesmen 2.1.5 tahun 2024 di Kemenpora terkait dengan jabatan pelaksana, sehingga kita harus menyesuaikan SKP-nya pada aplikasi e-kinerja agar terupdate baik jabatan maupun unit kerjanya. Yang perlu digarisbawahi dalam perubahan ini bahwa di SK yang terbit ini ada beberapa case, ada 2 case yaitu, 1, pegawai ini mengalami perubahan jabatan dan perpindahan unit kerja. Jadi jabatannya berubah, unit kerjanya pun juga pindah. Case yang kedua itu adalah pegawai itu mengalami perubahan jabatan, namun unit kerjanya atau eselon 2-nya itu tetap sama. Jadi kan banyak beberapa pegawai yang, dulu jabatannya apa, sehingga dengan adanya nomenklatur baru, dengan unit organisasi yang SOTK baru, jabatannya saja hanya berubah ya. Jadi dari misalnya dari perencanaan SDM berubah jadi pengadministrasi perkantoran gitu. Namun unit kerja eselon 2-nya tetap sama. Atau ada yang, eee jabatannya sama, UNOR-nya sama, itu juga harus kita update jika memang ada perubahan jabatannya sama tapi UNOR-nya berbeda, itu juga harus kita update gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan SKP tersebut itu harus kita sesuaikan karena TMT pada SK yang dikeluarkan tadi, itu TMT-nya adalah 1 Februari. Kita ketika Januari sudah membuat periodisasi Januari sampai dengan Desember. Untuk itu kita harus update nanti, kita ubah dari Februari sampai dengan Desember hanya untuk yang berubah unit kerja. Kalau masih dalam satu unit kerja yang sama, periodenya tidak perlu kita tambahkan SKP, nanti hanya kita edit saja jabatannya untuk jabatan atau unit organisasinya, unit kerjanya, untuk kita update agar sesuai. Nah, kapan sih paling lambat, kapan sih paling lambat harus kita inputkan? Bagi yang berubah jabatan dan berubah unit kerja, intinya yang berubah atau pindah unit kerjanya di eselon 2 yang baru, itu paling lambat ada tanggal 29 Februari 2024. Kenapa? Karena yang bersangkutan harus membuat SKP di unit baru dan menginputkan rencana aksi periodisasi penilaian periodik bulan Februari sebagai data dukung tunjangan kinerja. Kita mengingat bahwa tunjangan kinerja untuk penginputannya adalah di hari akhir pada bulan berjalan tersebut. Nah, karena tadi ada 2 case Bapak Ibu, sebelum kita ke sini, kita ke ini dulu. Ini kan ada nota dinas ya, ada nota dinas edaran dari Pak Sesmen juga terkait dengan penyusunan SKP 2023 bagi pegawai jabatan pelaksana. Jadi, di dalam SK tadi kan muncul baik dia, jabatan pelaksana yang masih staf maupun yang sudah JF disesuaikan dengan, SOTK-nya ya, jadi disesuaikan di sini. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa harus nyusun SKP ya, dengan unit yang baru apabila dia pindah unit organisasi, tapi kalau dia tidak pindah unit kerja cukup update
profilnya saja. Kemudian harus nyusun SKP dengan menerapkan sistem kerja. Jadi kalau yang pindah Bapak Ibu dari unit sebelumnya ke unit yang baru, silakan menyesuaikan di sana, mengikuti sistem kerjanya di sana, dijadikan anggotanya di sana, ataupun misalnya jadi katim atau apa di sana, silakan disesuaikan. Kemudian disusun, nanti kita harus edit profil di Synchronize SIASN, nanti akan kita cobakan. Nanti tutorial video ini akan kami upload di video YouTube-nya di SDMO Kemenpora. Nah, di sini bahwa paling lambat adalah tanggal 29 Februari. Ini adalah PIC-nya ya Bapak Ibu. Baik, gimana caranya untuk melakukan yang step pertama adalah perubahan jabatan dan perubahan unit kerja. Jadi pegawai ini jabatannya berubah, unit kerjanya pun berubah ya. Kita coba case yang pertama terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke aplikasi e-kinerja.bkn.go.id. Kita login Bapak Ibu, ini kebetulan akunnya akun kita pinjam akun seseorang untuk kita coba login. Jadi yang bersangkutan ini awalnya jabatannya itu berubah dan unit kerjanya berubah ya. Awalnya di Sekretariat Deputi Pembudayaan Olahraga dengan jabatan perencana SDM, YBS pindah ke Asdep Kemitraan. Ya, kita coba. Kita login. Oke, setelah login, ini akan muncul ya Bapak Ibu ya, masih dengan, kalau kita, ini kan ada 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Sedangkan tadi TMT-nya adalah 1 Februari ya Bapak Ibu, TMT-nya 1 Februari. Berarti apa? Kita harus buat periodisasi untuk Februari sampai dengan Desember. Sebelum kita buat periodisasi, kita edit terlebih dahulu Bapak Ibu, karena kan di jabatan lama ya, di jabatan lama hanya bulan Januari saja, di bulan Februari sudah di jabatan baru ya. Kita edit terlebih dahulu, ini ada menu edit ya Bapak Ibu, kita klik edit. Ini kita edit terlebih dahulu sampai dengan Januari saja. Oke, Januari saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita menambah periodisasi untuk bulan Februari dan Februari sampai dengan Desember tidak bentrok dengan periodisasi yang sebelumnya. Jadi kita harus edit terlebih dahulu. Sebelum kita menambahkan, nah ini kita cek detail dulu ya Bapak Ibu. Nah ini jabatannya masih penganalisis perencanaan pegawai masih di Deputi 3. Kita balik lagi, karena kita mau menambahkan dengan jabatan baru, caranya kita edit profil terlebih dahulu, klik menu profile, ya. Ini masih di jabatan yang lama ya. Caranya sangat simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik nih, Syncro SIASN, hijau sebelah kanan. Tujuannya agar dia update dengan jabatan yang sudah di input atau diupdate oleh tim Biro SDM di SIASN ya. Nah, ini YBS sudah berubah menjadi penelaah di unitnya Asdep Kemitraan ya. Kalau sudah, tinggal kita klik OK saja. Saya ulangi ya. Klik menu profile, klik Syncro SIASN. Ini sudah berbeda ya. Tadi kan perencana, ini sudah menjadi penelaah. Kita klik OK saja. Unitnya sudah sesuai, kita klik OK. Kalau sudah sesuai, jabatannya sudah sesuai, unit kerjanya sudah sesuai, data atasannya pun sudah sesuai, stepnya adalah kita tambahkan periode SKP-nya pada menu SKP, tambah periode, ya. Pastikan unitnya sesuai, atasannya sesuai, ya. Klik periode awalnya adalah 1 Februari, periode akhirnya adalah 31 Desember. Oke, pendekatannya sama, kuantitatif ya. Kita klik OK. Maka dia tidak akan bentrok Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik detail SKP untuk menambahkan RHK-nya. Nah, di sini sudah sesuai Bapak Ibu, silakan pastikan sesuai. Ini periodenya Februari sampai dengan Desember, SKP-nya, jabatannya sudah penelaah, unitnya sudah sesuai, atasannya pun sudah sesuai. Kalau sudah sampai step ini, untuk yang berubah jabatan dan berubah unit kerja, tahap ini selesai, tinggal menambahkan RHK, inputkan SKP pada unit kerja yang baru. Silakan berkoordinasi di unit kerja yang baru untuk menanyakan apa matrik peran hasil dan pekerjaannya sehingga diinputkan pada aplikasi ini. Jika sudah semua diinputkan, silakan ajukan dan minta approval dari pimpinan di unit kerja yang baru untuk dapat menginputkan
rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi di periode Februari agar tukinnya tidak terpotong di periode Februari. Itu untuk yang jabatan dan unit kerjanya berubah ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih tidak terlalu banyak kalau kami lakukan analisis, hanya sekitar 10% mungkin ya, mungkin hanya 10% atau tidak sampai 10%. Silahkan lakukan step ini. Lalu bagaimana kita lanjut ke step kedua, bagaimana pegawai yang melakukan yang terdapat perubahan jabatan, namun unit kerjanya tetap sama. Contohnya itu ada di kami ada Mas Diki ya, jabatannya berubah dari perencana SDM berubah ke jadi pengadministrasi perkantoran karena disesuaikan dengan nomenklatur yang baru ya. Namun unit kerjanya masih tetap sama di Biro SDM. Bagaimanakah sarannya? Ini sama seperti pegawai-pegawai lain ya, seperti ada atlet juga atau ada beberapa pegawai yang berubah, yang di tenor itu tetap sama. Misalnya teman-teman di tenor pelatih itu tetap sama di tenor, namun unit kerjanya tetap sama gitu. Bagaimanakah caranya? Baik, kita masuk lagi ke e-kinerja. Ini saya logout dulu. Oke, kita masuk ke e-kinerja. Ini saya masuk akun sebagai pegawai yang unit kerjanya sama tapi unit kerjanya berbeda tapi jabatannya sama, sorry. Jabatannya berbeda, unit kerjanya tetap sama. Kita login. Nah, kalau bagi yang jabatannya berbeda tapi unitnya masih sama, sama-sama di unit tersebut, tidak perlu kita menambahkan periodisasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih di unit yang sama, pekerjaannya masih sama, eselon 2 pimpinannya pun masih sama, kemungkinan pekerjaannya pun masih sama, jadi tidak perlu membuat RHK baru atau SKP baru. Yang kita lakukan cukup mengupdating data profil saja. Kita lihat ya, di sini kalau di detail SKP-nya kan jabatannya ini pengelola data, padahal yang bersangkutan harusnya sudah pengadministrasi perkantoran, unitnya pun tetap sama. Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya itu klik menu profile, ya, menu profile, sama cukup klik sinkro SISN saja. Nah, ini sudah update jadi di perkantoran. Unitnya pun sama ya. Kita klik OK, ya. Jadi tadi profile, klik sinkro SISN, sudah berubah, pastikan sudah berubah. Jabatannya berubah, unitnya sama, jadi mungkin nggak berubah ya. Data atasannya pun masih sama. Kemudian step selanjutnya adalah kita update di SKP-nya. Caranya klik menu SKP, klik detail SKP. Nah, ini klik muat ulang Bapak Ibu agar jabatannya ke-update ya. Klik muat ulang, nih. Nah, maka jabatannya akan terupdate. Ini sama sebenarnya case-nya seperti ketika ada perubahan golongan ataupun perubahan gelar ya. Tinggal edit profile, kemudian sinkro SISN, dimuat ulang maka akan berubah. Sesimpel ini untuk yang jabatannya berubah tapi unit kerjanya tetap sama. Baik, nanti jadi akan kami notes ya. Mungkin ada beberapa pegawai yang belum terupdate oleh tim kami di Biro SDMO karena kami harus mengupdate 800-an sekian data Bapak Ibu, jadi kami butuh proses dan aplikasi SIASN kadang servernya down, jadi kami terhambat ya. Nanti akan ada beberapa pegawai yang ketika surat edaran nota dinas ini kami edarkan, tapi yang bersangkutan belum berubah jabatannya ketika mau edit profil ya Bapak Ibu. Kami harap untuk bersabar bagi yang jabatannya berubah tapi unit organisasinya tetap sama. Jadi contohnya seperti case kedua, jabatannya berubah tapi unit tetap sama, mohon harap bersabar, masih dapat diupdate, tidak harus menunggu di Februari ini, nanti bisa dibantu diupdate di awal bulan Maret sampai kami selesai mengupdating data di SIASN ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu panik atau tidak perlu menanyakan kok ini coba. Nah, itu nanti butuh waktu, kami lagi dalam proses updating data. Silakan bersabar, nanti kalau sudah bisa diupdate tidak harus di bulan Februari ini ya. Tapi bagi yang jabatannya berubah dan unitnya berubah karena tadi harus menyesuaikan di pimpinan yang baru, harus segera mengupdating data dan membuat SKP baru. Karena kami prioritaskan bagi yang perpindahan UNOR ya, jadi yang dia pindah unit.
itu kami updating terlebih dahulu agar bisa menginputkan SKP-nya dan menginputkan penilaian periodik baik rencana aksi, bukti dukung maupun realisasi di bulan Februari agar tukinnya tidak terpotong. Lagi-lagi bagi yang jabatannya berubah, unitnya tidak berubah, mohon bersabar, kami dalam proses updating, gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang ada yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu atau yang belum paham di Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami di tim Biro SDMO dengan PIC masing-masing yang sudah tertera tadi di di nota dinas Pak Sesmen ataupun tim manapun di Biro SDMO silahkan menghubungi kami. Kami akan bantu di jam kerja ya Bapak Ibu. Berikut tutorialnya semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu segera menyesuaikan sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Sekian dari kami, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.